Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Umukarohmah, biasa dipanggil Ica. Saya dari kelas semester 7 R1A dengan nomor NIM 20220100025. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi tentang kisah Nabi Lut dan hikmahnya. Mari kita simak video yang saya buat. Jangan lupa didengar ya teman-teman. Disimak. Kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Nabi Lut alaihi salam berhijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim alaihi salam menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut meminta izin kepada pamannya Nabi Ibrahim alaihi salam untuk pergi menuju negeri Sodom yang berada di dekat Laut Mati di Yordan. Karena Allah telah memilihnya sebagai nabinya dan rasulnya yang diutus kepada negeri tersebut, maka Nabi Ibrahim mengizinkannya dan Nabi Lut pun pergi ke Sodom serta menikah di sana. Ketika itu, akhlak penduduknya sangat buruk sekali. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan tidak malu berbuat kemungkaran, berkhianat kepada kawan, dan melakukan penyamunan. Di samping itu, mereka mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya di alam semesta. Mereka mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwatnya dan meninggalkan wanita. Saat itu, Nabi Lut alaihi salam mengajak penduduk Sodom untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Beliau berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Asy-Syu'ara 160-161. Tetapi kaum Lut tidak peduli dengan seruan itu, bahkan bersikap sombong terhadapnya serta mencemoohnya. Meskipun begitu, Nabi Lut alaihi salam tidak putus asa. Ia tetap bersabar mendakwahi kaumnya, mengajak mereka dengan bijaksana dan sopan. Ia melarang dan memperingatkan mereka dari melakukan perbuatan mungkar dan keji. Akan tetapi, kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya, dan mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Bahkan mereka berkata kepadanya dengan hati mereka yang kasar. Mereka berkata, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihi salam dari kampung mereka, karena memang ia adalah orang asing. Maka Lut pun marah terhadap sikap kaumnya. Ia dan keluarganya yang beriman pun menjauhi mereka. Istrinya lebih memilih kafir dan ikut bersama kaumnya serta membantu kaumnya mengucilkannya dan mengolok-oloknya. Terhadap istrinya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan perumpamaan. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam." Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Pengkhianatan istrinya Nabi Lut kepada suaminya adalah dengan kekafirannya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 3 orang malaikat dalam bentuk manusia yang rupawan mendatangi Nabi Ibrahim dan memberikan berita gembira kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan anak kepadanya. Para malaikat memberitahu kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka akan pergi ke negeri Sodom.
pun keluar dari rumah Ibrahim dan pergi menuju negeri Sodom, hingga mereka sampai di rumah Lut dan mereka datang sebagai para pemuda yang tampan. Saat Nabi Lut alaihissalam melihat mereka, maka Nabi Lut mengkhawatirkan keadaan mereka dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut, hingga akhirnya istrinya keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam yang rupawan. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka berkumpul sambil berdesakan di dekat pintu rumahnya sambil memanggil Nabi Lut dengan suara keras, meminta Nabi Lut mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Masing-masing dari mereka berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada tamu-tamunya itu. Lalu Nabi Lut menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu, dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina." Nabi Lut juga mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan wanita untuk mereka agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya. Akan tetapi, kaum Lut tetap ingin masuk ke rumahnya. Lalu, kaum Lut mendobrak pintu dan menemui para malaikat itu. Lalu, salah seorang malaikat membuat buta mata mereka, dan mereka kembali dengan keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah. Kemudian para malaikat menyuruh Nabi Lut dan keluarganya untuk pergi meninggalkan negeri Sodom. Lalu ketika malam hari, Nabi Lut pergi meninggalkan kota Sodom. Saat itu negeri itu berguncang dengan guncangan yang sangat keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit. Kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka menjaga pesan itu dan bersyukur dan beribadah kepadanya. Maka Nabi Lut dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video yang saya buat tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas hikmah-hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Berikut hikmah-hikmahnya. Di sini saya akan menyebutkan 7 hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang pertama yaitu larangan perbuatan maksiat dan penyimpangan moral. Hikmah yang kedua yaitu pentingnya menjaga akhlak dan kesucian diri. Hikmah yang ketiga yaitu kewajiban berdakwah dan menasehati dalam kebenaran. Selanjutnya yaitu hikmah yang keempat yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian. Dan hikmah yang kelima yaitu azab Allah itu nyata bagi kaum yang ingkar. Ingat itu. Selanjutnya hikmah yang keenam yaitu iman tidak ditentukan oleh hubungan keluarga. Hikmah yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu pentingnya menjauhi lingkungan
membahas kisah tentang Nabi Lut alaihi salam dan hikmah-hikmahnya. Tadi kita sudah menyebutkan ada 7 hikmah dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti dan menyimak materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.